Assalamualaikum squad, how is everything? Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Well, let's discuss about past continuous tense. Jadi, past continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu di masa lampau. Rafif was watching at 7 a.m. last Sunday. Rafif sedang melaksanakan aktivitas menonton pada pukul 7 hari Ahad lalu, yang berarti aktivitas itu tidak terjadi lagi pada saat ini. Contoh yang kedua, they were discussing Atta's birthday party yesterday. Yang artinya, kegiatan mendiskusikan pesta ulang tahun Atta tersebut sedang berlangsung pada hari kemarin. Baiklah, sekarang kita lihat pola kalimatnya. Untuk kalimat positif, subject plus to be, was atau were, plus verb ing, plus complement. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it. Sebaliknya, were digunakan apabila subjeknya you, we, they. I was shopping at this time yesterday. Aku sedang berbelanja pada jam ini kemarin. The children were reciting Holy Quran at 7 o'clock in the mosque last night. Anak-anak sedang tilawah Al-Quran pada pukul 7 tepat di masjid kemarin malam. Sekarang, untuk kalimat negatif, polanya menjadi subject plus to be, was atau were, plus not, plus verb ing, plus complement. Contoh kalimatnya, Umar wasn't speaking when the teacher was explaining. Pola kalimat untuk kalimat interrogatif ada dua. Yang pertama, yes or no questions. Pola kalimatnya was atau were plus subject plus verb ing. Contoh kalimatnya, were you sleeping at 1 p.m. yesterday afternoon? Jadi, pada kalimat ini hanya membutuhkan dua jawaban, yes atau no. Yang kedua adalah WH questions, yang mana polanya WH questions plus was or were plus subject plus verb ing. Ada yang masih ingat WH question itu apa saja? Ya, benar. What, why, where, who, when, and how. Good job. Contoh kalimatnya, what were you talking to her yesterday? Baik, sekarang kita membahas tentang fungsi dari past continuous tense. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa suatu aksi dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Contoh kalimatnya, Rafif was eating his pizza at 7 a.m. this morning. Rafif memakan pizza jam 7 pagi tadi. Berarti, peristiwa ketika Rafif makan pizza dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Jadi, pada saat ini Rafif tidak sedang makan pizza. Fungsi kedua untuk menunjukkan bahwa suatu aksi terjadi terlebih dahulu dan masih berlangsung ketika aksi kedua terjadi, biasanya berpasangan dengan kalimat simple past. Contoh kalimatnya, they were waiting for the bus when the accident happened. Orang-orang sedang menunggu bus ketika kecelakaan terjadi. Jadi, peristiwa orang-orang yang sedang menunggu bus terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika kecelakaan terjadi. Kedua rangkaian peristiwa tersebut terjadi di masa lampau. Oke, sekarang fungsi yang terakhir dari past continuous tense.
untuk menunjukkan bahwa dua aksi berlangsung secara bersamaan. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Contohnya, the door was knocked while I was reading a book. Pintunya diketuk ketika aku sedang membaca buku. Dalam kalimat ini kita tahu bahwa pintu sedang diketuk dan aku sedang membaca buku. Kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lalu. Nah, Ananda Solih-Solihah, sudah paham kan atas materi yang Bunda sampaikan, yaitu past continuous tense. Sekarang silahkan kerjakan latihannya ya. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Oke anak-anak, let's close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Bye bye.